Mulai. Baik, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, saya Aira Maulana Muhammad, ibu saya Prestasi Fitri Amalia. dan, Kami Fadila. dan kami dari Universitas Siliwangi Pendidikan Jasmani. Di sini kami ada proyek Pancasila, yang dimana di proyek itu kami mewawancari Bapak. Yang tema yang kami ambil adalah Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Sebelum ke pertanyaan, boleh perkenalkan dulu nama Bapak? Iya, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Alma Herdiana. Saya salah satu guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 10 Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Bapak. Nah baik, kita lanjut ke pertanyaan pertama Bapak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana dinamika penerapan Pancasila dalam masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi? Oke, dinamika penerapan pendidikan Pancasila di sekolah itu sangat tinggi dinamikanya ya. Kalau misalnya kita jangan terlalu jauh mundur ke belakang Orde Baru dan Orde Lama, di masa reformasi sekarang pun dinamikanya pendidikan Pancasila atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan itu sangat tinggi. Di SMA Negeri 10 sekarang semua jenjang menggunakan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka sebagaimana kita tahu nomenklaturnya, nama pelajaran berubah dari yang semula di kurikulum 2013 itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sekarang berubah menjadi pendidikan Pancasila. Sebelumnya kalau ditarik mundur sedikit ke belakang ketika menggunakan kurikulum 2006 itu namanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau misalnya ditarik lagi jauh ke belakang, pendidikan Pancasila atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era kekinian itu lebih dikenal dengan istilah PMP, Pendidikan Moral Pancasila gitu. Jadi kalau dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai dengan sekarang itu memang sangat pesat sekali perkembangannya. Dan kelihatannya kalau dilihat, diperhatikan, mata pelajaran pendidikan Pancasila itu selalu menjadi salah satu bahan diskusi yang cukup menarik ketika terjadinya perubahan kurikulum gitu ya. Karena kan dari perubahan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ke pendidikan Pancasila itu sebetulnya ruang lingkupnya juga harusnya berbeda. Mungkin di situ yang berbeda itu cuma nama istilahnya aja, kalau ruang lingkupnya sama. Dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ke pendidikan Pancasila. Kalau dulu dari pendidikan kewarganegaraan PKN ke PPKN itu memang agak ada berubah ruang lingkupnya. Nah, kalau misalnya di zaman Orde Lama dan Orde Baru PMP gitu ya, lebih dikenalnya di PMP, pendidikan moral Pancasila. Saya kebetulan tidak mengalami secara langsung begitu ya, tapi kalau misalnya kita baca sejarah atau diskusi dengan guru-guru yang sudah senior begitu, PMP itu lebih kepada bagaimana agar masyarakat atau dalam konteks ini di sekolah siswa-siswi dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praksis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dinamikanya sangat tinggi sekali perubahan, terutama dalam konteks nama pendidikan Pancasila ya. Tadi Pak, ada kan untuk sekarang ada kurikulum Merdeka dan sebelumnya ada Kurkilas. Nah, ada perubahan atau pengaruh terhadap siswa yang dulunya dari Kurkilas dan sekarang ke kurikulum Merdeka? Kalau perubahan kepada siswa dari adanya perubahan kurikulum itu tentu saja ada begitu. Karena memang secara tuntutan antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ketika Kurkilas dengan pendidikan Pancasila ketika sekarang kurikulum Merdeka, lebih sebetulnya di Kurkilas itu model pembelajaran SCL, student center learning gitu ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sudah sangat familiar digembar-gembar. Tetapi kalau ketika penerapan kurikulum Merdeka sekarang itu jauh lebih ditekankan lagi dengan adanya model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentu saja model pembelajaran yang berubah sesuai dengan pembentukan kurikulum itu akan merubah. Kalau yang ditanyakan misalnya dalam konteks perubahan karakter, di siswanya pasti ada yang berubah karakter siswanya, karena
dengan model pembelajaran berdiferensiasi itu siswa lebih diberikan keleluasaan untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Jadi kepercayaan dirinya lebih diangkat. Karena pendekatannya kalau pembelajaran diferensiasi itu kan pendekatan pendidikan androgonik, ya kan? Pendidikan orang dewasa menggunakan pendekatan teori belajar humanis, gitu kan? Bagaimana siswa itu difasilitasi bagaimanapun juga potensi dan bakat minat yang dimilikinya itu harus kita support, meskipun misalnya dalam konteks pendidikan Pancasila kita nggak bisa memaksakan agar setiap anak suka dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tapi saya selalu mengatakan kepada anak-anak di kelas, nah kata saya itu kan kira-kira begini lah, pendidikan Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila itu tidak kalah pentingnya dengan mata pelajaran yang lainnya. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang Sisdiknas itu hanya ada 5 atau 4 begitu mata pelajaran yang tidak boleh dihilangkan sama sekali di setiap jenjang SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang kuliah. Matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama, salah satunya adalah pendidikan Pancasila. Berarti pendidikan Pancasila itu termasuk salah satu mata pelajaran yang esensial dan itu pasti sangat berpengaruh kepada siswa. Terima kasih Bapak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana peran Pancasila dalam memperkuat semangat gotong royong di tengah perubahan sosial? Oke, perubahan sosial, semangat gotong royong di siswa. Perannya mata pelajaran pendidikan Pancasila sangat besar. Di pendidikan Pancasila kan kita menanamkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleran, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme. Yang kalau dijabarkan lebih detail atau lebih dalam konteksnya lebih kecil lagi, nilai gotong royong itu kan sebetulnya tidak jauh lah dengan penerapan nilai-nilai nasionalisme. Nah, dengan belajar pendidikan Pancasila yang mana dalam setiap materinya selalu dibubuhkan begitu nilai-nilai tersebut, maka perannya sangat vital sih kalau saya perhatikan begitu, apalagi di era kekinian yang tadi disebutkan mobilitas sosialnya itu sangat tinggi begitu ya, mobilitas sosialnya sangat tinggi. Jadi sekarang di Sunda itu sudah banyak orang yang berasal dari latar belakang suku yang berbeda karena mobilitas tinggi itu kan. Nah, bisa nggak misalnya siswa bergaul, bermasyarakat, atau melakukan hal-hal yang sifatnya gotong royong dengan latar belakang heterogenitas masyarakat yang berbeda? Itu juga selalu saya tekankan. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu kalau sekarang kita kebetulan tinggalnya di di provinsi Jawa Barat dengan latar belakang suku Sunda. Tapi sekarang tidak menutup kemungkinan di Sunda juga di satu masyarakat, lingkungan masyarakat itu atau tempat tinggal siswa itu ada yang misalnya orang Jawa, orang Batak dan seterusnya. Nah, itu selalu kita pupuk gitu ya ke anak-anak dan perannya pendidikan Pancasila sangat penting dalam memastikan agar siswa-siswi ketika di lingkungan masyarakatnya itu tidak memilah atau memilih ini mah orang yang asalnya dari mana. Jadi tidak mengkotak-kotakkan dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Berarti peran guru itu di sini sangat penting terhadap perubahan sosial. Penting, guru itu kan ujung tombak pendidikan bagi sebuah negara. Kemarin kita di sini diskusi banyak begitu, atau saya juga sering baca-baca buku gitu tentang bagaimana kompetensi guru dalam menjamin atau meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kita kan teman-teman di sini pasti sudah familiar dengan istilah PISA ya, yang setiap akhir tahun itu selalu dirilis dan Indonesia itu selalu ada di urutan paling bawah begitu. Nah, yang selalu disoroti itu kan guru, ya kan? Jadi guru itu perannya sangat besar, sangat vital. Perubahan kurikulum secepat apapun dari kemarin Kurtilas ke sekarang ke Kurma, atau sekarang besok mau berubah lagi, atau nanti pemerintah sedang mewacanakan adanya program sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Kalau misalnya gurunya tidak bisa berperan atau
atau memerankan dirinya sebagai guru, maka program-program itu saya yakin nggak ada. Jadi memang peran guru itu, apalagi dalam konteks ini kita berbicara guru pendidikan Pancasila yang sangat penting gitu ya. Nah balik lagi kalau ke pendidikan Pancasila, lebih penting lagi itu adalah gurunya itu harus bisa memberikan keteladanan. Karena kenapa? Karakteristik peserta didik sekarang itu sangat menarik begitu ya, berkembang kan karakteristik pendidik juga berkembang. Anak-anak sekarang tidak bisa dinasihati dengan kata-kata. Anak-anak sekarang itu harus dinasihati dengan keteladanan. Jadi mau nggak mau, kami atau saya secara pribadi sebagai guru pun bukan hanya menasihati anak-anak dengan secara verbal, dengan omongan begitu, tapi juga harus memberikan keteladanan. Itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah pengaruh ideologi asing dalam sejarah politik Indonesia? Tantangan bagi ideologi Pancasila di tengah pengaruh ideologi asing dalam sejarah politik Indonesia. Tantangannya kalau menurut hemat saya teknologi. Pengaruh teknologi itu sangat besar bagi peserta didik atau siswa di sekolah khususnya. Dalam konteks ideologi pun sama, ya kan? Misalnya kalau siswa lebih banyak nonton atau siswi begitu ya, lebih senang nonton apa namanya drama Korea gitu ya, drama Korea begitu kan, secara tidak langsung mau tidak mau mereka terjadi yang namanya westernisasi begitu ya. Mereka lebih senang dengan gaya-gaya orang-orang Korea. Contohnya banyak lah. Kalau di sini kan siswa-siswa itu model rambutnya dengan model bulet kayak gitu ya. Nah itu kan setelah ditelusuri, karena film-film Korea dan yang lain sebagainya. Itu kan mau tidak mau mengikis ideologi kita, ideologi Pancasila secara tidak langsung melalui teknologi. Jadi teknologi itu di Indonesia belum bisa betul-betul diterapkan dengan atau dimanfaatkan dengan baik, tapi justru sebaliknya penggunaan teknologi itu terutama bagi anak-anak di sekolah menjadi tantangan yang besar agar bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi atau memanfaatkan itu dengan baik. Kalau teman-teman di sini beberapa waktu yang lalu nonton tuh videonya konferensi pers Donald Trump ketika mengumumkan negara Indonesia pajak impornya sekian persen, Cina sekian persen. Apa yang digunakan sama Donald Trump? Hanya blackboard. Sekelas negara Amerika yang sudah ke bulan, udah canggih, udah teknologinya bla bla bla, tidak neko-neko ketika mengumumkan presiden yang menggunakan blackboard. Beda dengan di kita sedikit-sedikit harus teknologi, sedikit-sedikit harus teknologi. Padahal belum pada substansi esensinya, hanya sebatas prosedurnya saja begitu. Nah jadi teknologi itu bagi anak-anak atau bahkan bukan bagi anak-anak semata itu menjadi tantangan terbesar bagi ketika mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kan kalau sekarang ancaman terbesar bagi negara atau suatu negara itu memang bukan ancaman militer ya, tapi ancaman militer, yaitu merusak ideologi tatanan sosial kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya kita nggak perlu jauh-jauh lah di kehidupan kita sendiri, di lingkungan di wilayah kota Tasikmalaya itu kan banyak sekali yang mana remajanya tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang Indonesia begitu, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk pertanyaan keempat, bahwa apa peran pendidikan Pancasila dalam membentuk generasi muda yang sadar akan sejarah dan jati diri bangsa? Peran pendidikan Pancasila sangat penting, karena untuk bisa berbicara sejarah dan mempertahankan eksistensi jati diri negara, berarti kita harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Di situ pentingnya pendidikan Pancasila. Makanya kan tadi di awal saya sudah sampaikan, menggunakan sistem itu
mata pelajaran pendidikan Pancasila atau apapun namanya itu memang tidak boleh dihilangkan karena perannya begitu vital. Apalagi kalau misalnya dulu di zaman Orde Lama dan Orde Baru, meskipun tidak sedikit istilahnya pendapat yang mengatakan bahwa di zaman Orde Baru itu mata pelajaran PMP atau pendidikan Pancasila itu lebih sering digunakan sebagai alat doktrinasi oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu, alat untuk mendoktrin siswa supaya mau menjadi A, B, C gitu. Kalau sekarang kan enggak, kita berikan pemahaman kepada siswa, sifatnya tidak menalar kalau sekarang menurut. Jadi perannya ya sangat penting. Bagaimana caranya memastikan itu ya kita selalu menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Pertanyaan terakhir dari saya dan juga teman-teman Bapak. Kemudian bagaimana cara siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Oke, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pertama-tama kalau saya selalu mengajak peserta didik itu untuk mengidolakan siapa tokoh nasional yang mereka kagumi. Ya, karena kan tidak sedikit kalau sekarang siswa-siswi di jenjang SMA itu yang tidak tahu siapa presiden pertama, siapa presiden kedua dan seterusnya. Nah, caranya ya dengan cara mengenalkan itu. Kalau pembelajaran di awal tahun pelajaran, terutama di kelas 10 ketika masuk selalu nanya siapa tokoh nasional yang menjadi idola kalian. Ada banyak yang suka ngawur jawabnya Cristiano Ronaldo. Nah itu kan bukan tokoh nasional gitu. Dan seterusnya. Jadi untuk bisa mengajak mereka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah nasional ya kita harus mengenalkan kembali bahwa negara Indonesia dulu pasca kemerdekaan itu adalah sebuah negara yang sangat berdaulat dengan pemimpin-pemimpinnya yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang baik gitu ya. Misalnya dulu ketika perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet begitu ya, Indonesia bisa membuat gerakan non-blok ya, DNB di Bandung dan seterusnya. Jadi ya memberikan memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa kita mempunyai tokoh-tokoh nasional yang sebetulnya bisa diidolakan. Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kami. Ini sangat membantu dalam proyek kami, dan terima kasih juga atas waktu kesempatan wawancara ini Bapak. Tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.